Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman dan ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang software testing. Judul kami yaitu Performance Testing menggunakan JMeter. Kami menggunakan JMeter untuk melakukan software testing. Anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Vivin Fajriani dengan NIM F1D017022. Yang kedua ada Hivin Restu Wulandari dengan NIM F1D017025. Yang ketiga ada Meli Handayani dengan NIM F1D017049. Dan yang terakhir ada Mita Amara dengan NIM F1D017050. Baik, langsung saja beralih ke penjelasan. Di sini kami akan menjelaskan 4W dan 1H, di mana 4W itu sendiri ada what, why, when, dan where. Di mana what dan why akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan untuk when dan where akan dijelaskan oleh teman saya, Hivin. Baik, yang pertama di sini ada what. Apa itu performance testing? Performance testing merupakan proses menentukan kecepatan atau efektivitas jaringan program komputer, perangkat lunak, atau perangkat. Performance testing digunakan untuk mengukur kemampuan performa suatu aplikasi sampai suatu batas tertentu. Selanjutnya, ada why. Mengapa performance testing diperlukan? Performance testing dilakukan untuk mengukur kemampuan performa suatu sistem atau aplikasi sampai suatu batas tertentu. Performance testing mengukur atribut kualitas sistem seperti penggunaan sumber daya, speed, scalability, stability, dan reliability. Dalam performance testing, tidak hanya fitur dan fungsi dari sistem saja yang harus dites, tetapi juga sangat penting untuk memastikan aplikasi dapat diakses dengan mudah oleh user atau user-friendly. Kadang suatu aplikasi memiliki atau mengalami masalah yakni seperti load yang terlalu lama karena banyak pengguna, sehingga user malas mengaksesnya. Oleh karena itu, performance testing sangat diperlukan. Selanjutnya, untuk when dan where akan dilanjutkan oleh teman saya, Hivin. Ya, terima kasih Vivin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian when. Kapan performance testing dapat digunakan? Performance testing dapat digunakan dalam berbagai macam bentuk aplikasi untuk memahami reliability, stability, dan availability pada environment-nya. Performance testing juga dapat digunakan pada saat kondisi pada aplikasi telah dikatakan stabil dan siap secara fungsional. Selanjutnya, where, di mana performance testing dapat digunakan. Performance testing digunakan pada bagian pengujian perangkat lunak yang akan diuji dengan perangkat keras dan pada setiap bagian yang dibutuhkan untuk dijalankan pada sistem yang ada. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Kembali kepada moderator. Lalu di sini ada how. Bagaimana penggunaan performance testing itu sendiri? Untuk penggunaan performance testing, di sini kami akan melakukan sebuah uji software atau software testing dengan menggunakan website pegawai dengan alamat seperti yang tertera pada slide. Untuk performance testing itu sendiri terdiri dari 4 tes, yaitu yang pertama ada load test, yang kedua ada stress test, yang ketiga ada shock atau yang umumnya dikenal dengan endurance test, dan yang terakhir ada spike test. Untuk software testing dan penjelasan dari how sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Meli dan Mita. Ya, baik. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai jenis performance testing. Di mana di sini yang pertama ada namanya load testing.
Load testing merupakan sebuah pengujian untuk memeriksa kemampuan dari suatu aplikasi atau website dalam melakukan load aplikasi atau website. Gunanya agar kita mengetahui beban dari aplikasi atau website ke database atau server. Baik, saya akan melakukan proses load testing pada website begawe.unram.ac.id, di mana di sini kami menggunakan tool Gmeters. Ini merupakan tampilan awalnya. Baik, pertama kita klik kanan, kemudian add, treats user, kemudian treats group. Nah, di sini banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, saya akan menentukan jumlah user virtual yang mengakses website Begawe Unram. Di sini saya pakai misalnya 5. Kemudian berapa lama user virtual tersebut dalam mengakses website? Di sini saya pakai 1. Kemudian selanjutnya berapa kali looping user virtual dalam mengakses website? Di sini saya pakai 1 lagi. Selanjutnya saya akan mengganti nama treat group ini menjadi homepage ya. Karena di sini saya akan melakukan percobaan bagaimana kemampuan dashboard homepage dari begawe.unram.ac.id dalam menangani user. Sekarang di sini jumlah user yang mengakses websitenya ada 5, kemudian waktunya 1 detik, 1 seconds, terus selanjutnya dilakukan looping 1 kali. Selanjutnya di sini kita klik kanan, kemudian add sampler, kemudian kita pilih HTTP request. Nah, di sini kita masukkan alamat links dari websitenya begawe.unram.ac.id. Kemudian untuk fetch-nya kita pakai slash saja, karena kita hanya melihat homepage-nya saja. Kemudian kita klik kanan lagi, kita add listener, kemudian view result and table-nya. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya bagaimana nanti kemampuan dari homepage website begawe.unram.ac.id dalam menangani user. Nah, sebelum mulai testing, baiknya kita simpan filenya dulu. Kita save. Selanjutnya kita run. Kita lihat hasilnya di sini. Dan inilah hasil dari prosesnya. Di sini ada beberapa kolom yang bisa kita lihat. Yang pertama di sini ada sampel, di mana sampel ini merupakan jumlah respon dari website. Kemudian untuk start time-nya merupakan saat di mana pengiriman paket yang dilakukan oleh virtual user terjadi. Kemudian untuk thread name-nya merupakan nama dari tiap user yang mengakses website berajah.unram.ac.id. Selanjutnya untuk label, ini merupakan jenis request yang dilakukan dalam hal ini HTTP request. Lalu untuk sample time, ini merupakan waktu yang dibutuhkan website untuk sebuah data dikirim dari komputer ke website, lalu dari website merespon dan mengirim data ke user. Selanjutnya di sini ada status. Nah, di status ini apabila berwarna hijau berbentuk centang ini berarti
testingnya berhasil. Dan apabila kalau status ini berbentuk warna merah tanda silang, berarti testingnya gagal. Lalu untuk latensi di sini merupakan saat di mana respon dari user diterima oleh web server, diolah lalu dikirim. Selanjutnya saya akan merubah beberapa yang dites. Di sini kita coba masukkan, di sini misalnya kita pakai 10. Kita nge-looping 2 kali. Mari kita run. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya dan semuanya itu statusnya berhasil. Baik, sekian untuk proses load testing. Selanjutnya akan dilakukan proses stress testing. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai stress test. Stress test merupakan testing yang digunakan untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dalam menerima trafik dari luar. Gunanya agar aplikasi atau website tidak down saat banyak user yang mengakses aplikasi atau website tersebut. Kemudian kita akan coba software testing dengan menggunakan stress test pada JMeter. Pada test plan kita rename menjadi Beraja. Kemudian klik kanan pada test plan, kita add thread group. Kita rename menjadi stress test sesuai dengan tes yang akan kita uji. Kemudian kita isikan number of thread atau jumlah pengunjung dalam satu periode, misalnya 20, kemudian frame up periodnya atau jangka waktu tiap periodenya, misalnya 20 juga, kemudian loop count atau jumlah pengulangannya sebanyak 1 kali. Kemudian pada thread group kita klik kanan, lalu add sampler, pilih HTTP request, kemudian kita isikan server yang akan kita tes, yakni website begawe.unram.ac.id. Isikan path-nya dengan slash, karena kita hanya akan mengetes pada homepage dari website tersebut. Kemudian pada HTTP request kita klik kanan, add, kemudian pilih listener, pilih view result in table. Nah, untuk kemudian kita run, kita save terlebih dahulu. Selanjutnya dapat kita lihat di sini start time, thread name, label, sampel, dan status dan lain-lain dari website yang kita uji, yakni begawe.unram.ac.id. Di mana di sini statusnya berwarna hijau yang berarti sukses. Lalu untuk mengecek partikular elemen pada website, kita akan tambah response assertion. Klik kanan pada stress test atau pada thread group ini, kemudian klik add, lalu pada assertion pilih response assertion, lalu pilih response code, kemudian pilih contains, lalu kita akan tambah response code-nya. Di sini kita isikan 200 dikarenakan 200 merupakan kode default dari HTTP. Kemudian kita coba run kembali. Lihat hasilnya di
view result in table. Di sini dapat kita lihat statusnya berwarna hijau, yang berarti websitenya berjalan dengan baik. Kemudian kita coba ganti pada respon assertion. Di sini kita ganti response code-nya menjadi 201. Kemudian kita run. Di sini terlihat seperti dapat dilihat di sini statusnya menjadi berwarna merah atau failed, yang berarti HTTP request-nya tidak berhasil. Kemudian kita ganti kembali kodenya menjadi kode default, yakni 00. Lalu misalnya kita ingin menambahkan halaman lain, kita pilih sampler, HTTP request, kemudian pilih misalnya ganti namanya dengan homepage, server name-nya tetap pegawai.unram.ac.id, kemudian path-nya dapat kita kopikan di sini. Misalnya kita ingin mengetes pada publikasi praktik kerja lapangan, kita kopikan yang bagian ini. Kemudian kita melihat hasilnya pada listener, misalnya view result 3. Kemudian kita run. Lalu dapat dilihat di sini muncul berwarna hijau. Kita lihat di sini keterangannya terdapat load time-nya, latensi, size-nya. Kemudian dapat dilihat di sini response code-nya sama dengan 200 dan response message-nya oke. Berarti websitenya berjalan dengan baik. Kemudian kita bisa mengubah jumlah dari jumlah pengulangan, jumlah user yang mengakses website kita sebanyak berapa yang dibutuhkan untuk mengetes apakah websitenya masih bisa berjalan dengan baik dan bertahan. Sekian untuk stress test. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai shock test atau endurance test. Pengujian selanjutnya yakni spike test. Pengujian spike dilakukan dengan meningkatkan jumlah pengguna tiba-tiba dengan jumlah yang sangat besar dan mengukur kinerja sistem. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah sistem akan mampu untuk mempertahankan beban kerja. Kemudian akan dilakukan spike test dengan menggunakan JMeter. Dapat dilihat di sini test plan dengan nama pegawai. Kemudian ditambahkan aggregate report, yakni berupa laporan. Kemudian digunakan concurrency thread group, di mana target concurrency yang digunakan yakni sebanyak 1000 user, kemudian ramp up time-nya 0, ramp up steps count-nya 0, dan whole target rate time-nya sebanyak 10 menit. Kemudian di sini digunakan HTTP request-nya dengan nama server pegawai.unram.ac.id. Kemudian untuk mengetesnya kita dapat klik run atau start. Dapat dilihat di sini pada aggregate report.
Datanya masih loading. Dapat dilihat tingkat errornya. Di sini dapat dilihat bahwa sistemnya tidak bisa menghandle terlalu banyak user. Selanjutnya, yang terakhir ada subtesting atau sering dikenal dengan endurance testing, yang merupakan sebuah pengujian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu sistem dalam menangani data secara terus-menerus dengan beban tertentu. Selanjutnya kita lanjut ke proses endurance testingnya. Jadi di sini kita bisa lihat pada aggregate report untuk rata-ratanya hasilnya segini, yaitu 5574 sama 55744. Kemudian untuk maksimumnya kita bisa lihat segini. Selanjutnya untuk persentase errornya yakni ada 40,29%. Jadi dari error tersebut kalau untuk sistem menurut kami itu tidak begitu stabil. Nah, jadi berdasarkan aggregate report hasil testing pada website Begawe ini telah dilakukan dengan menggunakan 1000 user dalam waktu 10 menit. Servernya itu tidak begitu stabil atau bisa dibilang tidak bisa menangani secara powerful. Karena di sini seperti yang saya bilang tadi persentase errornya 40,29%. Nah, tapi sejauh ini website Begawe ini masih bisa dibilang aman karena website Begawe ini pengaksesan sistem oleh usernya itu tidak terlalu banyak. Sekian presentasi mengenai software testing dari kelompok kami, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.